Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Oke baik Manca Bica Dolor-Dolor dimanapun berada dan apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini ya di awal pekan tapi dengan suasana libur tepatnya di Senin tanggal 9 Juni 2025 ya dan kali ini kita akan kembali di obrolan UMKM untuk di Perompak FM Palembang biasa saban harinya di jam 11 sampai dengan jam 12 siang kagetnya ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan langsung, wah ini luar biasa nih tamu spesial karena dari ownernya langsung yang datang ya. Ini pasti kalau yakin Manca Bice apalagi yang di Palembang sudah sangat kenal dengan bakso Granat Mas Aziz. Nah, ini langsung kayak kita bakal kenalan. Kita bakal ngomongin banyak terkait dengan lezatnya bisnis kuliner di Palembang. Kita sapa dulu Mas Aziznya. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa biasa, kabar, Cek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini biasa dipanggil Mas Aziz karena nama baksonya atau Bang Aziz nih biasa tuh. Mas Aziz aja. Mas Aziz ya biasanya tuh ya. Iya, karena harga emas sekarang lagi mahal ya. Lagi naik-naiknya ini ya. Oke baik. Nah ini kita kenalan terlebih dahulu nih dengan bakso Granat Mas Aziz yang kita tahu bahwa ini tanpa Mas Aziz kasih tahu sebenarnya banyak yang sudah menebak-nebak. Oh ini Granat Mas Aziz yang itu ya. Kalau di Palembang ini sebenarnya untuk bakso Granat Mas Aziz ini ada berapa cabang nih Mas Aziz? Alhamdulillah atas izin Allah sekarang ada 4 outlet. Waduh ada 4 outlet. Tapi ya perjuangannya dari tahun 2011 dari memulai waktu kuliah ya. Waduh. Nah jadi teman-teman bukan perintis ya. Yang langsung jadi gitu ya. Jadi memang melalui proses yang panjang gitu. Nah ini yang menarik mengenai proses. Kita pengen tahu tadi disampaikan oleh Mas Aziz bahwa ini dimulai dari tahun 2011 pada saat zaman kuliah. Artinya Mas Aziz masih remaja ya pada saat itu? Ya masih semester 2. Semester 2, tapi sudah berani punya keinginan sebesar ini untuk memulai membangun bisnis yang sangat luar biasa ya sampai dengan saat ini yang cabangnya itu udah ada 4. Boleh dong diceritain sama kita untuk awalnya itu bagaimana nih Mas Aziz? Jadi awal mulai itu dari momentum ya. Momentum kita dulu pernah ibu saya dulu merantau dari Pulau Jawa ke Palembang. Oh gitu. Jadi saya lahir di Palembang, Cek. Jadi saya lahir di Palembang. Terus waktu itu ibu jualan jamu, bapak tukang beca. Waduh. Nah waktu beca Inspirasi sekali nih ya. Nah waktu beca bapak itu salah satunya adalah ngambil barang tukang bakso yang waktu itu ada di Raja Wali. Ada di Raja Wali. Dulu viral bakso itu tahun 80-an ya. Bakso apa itu Mas Aziz? Ya bakso Raja Wali kalau Raja dulu. Wali namanya ya. Jadi waktu itu di Simpang Lampu Merah itu rame banget. Nah bapak waktu itu ya sambil beca sambil bantuin tukang bakso. Akhirnya kalau orang Jawa itu kalau pulang ke Jawa pasti pulangnya lama. Nah dan pada waktu dia pulang bapak itu diajarin sama salah satu keponakannya rewangi bikin bakso. Bikin bakso. Nah dari situlah bapak tahu resep bakso. Oh awalnya malah justru dari bapak ya. Ya. Sampai akhirnya Mas Aziz pun untuk ikutan belajar juga tuh di situ. Jadi Tapi kita belum ke sana dulu. Ini saya sampai merinding nih untuk mendengarkan cerita Mas Aziz ya. Dan tentu untuk pada saat itu bagaimana nih? Apakah orang tua yang memang awal mulanya untuk menjalankan bisnis bakso atau malah justru Mas Aziz yang
mengajak Bapak tadi nih karena Bapak udah tahu resepnya begitu? Jadi bapak itu kan sebagai tukang becak, terus beliau investasi ke becak-becak selanjutnya. Oke. Jadi beli becak lah dan disewakan becaknya. Akhirnya saya lahir tahun 91, ya umur sekarang Masih muda ini Mas Aziz 34 ternyata tahun ya. gitu ya. Aha. Jadi waktu itu saya itu pernah ikut yang Ikut namanya jualan seminar. juga? Jadi awal mula saya itu waktu kuliah. Jadi bapak itu jualannya banyak. Ada jualan pisang molen, Oh, itu. ada jualan kue-kue yang bentuk-bentuk muka orang gitu, gitu ya, gambar-gambar boneka, banyak pokoknya jualan. Akhirnya jualan T1 model, dan qadarullah waktu itu saya 2011 waktu itu bapak jual T1 model, dan ada baksonya juga waktu Ada itu. baksonya. Itu di Jalan Ogan. Nah waktu itu kami diusir dari tempat kami jualan. Pada waktu itu saya masih kuliah. Iya. Waktu itu bapak mau pulang ke Jawa. Kalau kamu nggak mau ngurusin bakso atau T1 model ini, Bapak pulang nih. bapak pulang nih. Aha. Nah pada waktu itu the power of kepepet ya. Ya. Malah justru itu yang menjadi sumber kekuatan Mas Aziz Iya, ya. pada waktu itu saya masih ngajar di Palkomtek dulu, Oh, sempat sempat juga. sempat ngajar di Palkomtek. Jadi dosen juga ya. Ya, jadi asisten dosen lah, pengajar. Waktu itu saya berpikir ini kalau saya biarin ya bapak pulang ke Jawa pasti. Dan akhirnya saya ikut seminar pertama kali, yaitu seminar cara cepat jadi pengusaha. Itu. Dulu namanya Pak Endra Gunawan, dulu masih banyak namanya Entrepreneur University. Mungkin alumni EU dulu ini banyak di Kota Paham, Palembang. Nah, dulu Pak Purdi Chandra yang punya Primagama. Oh, Nah, itu. jadi dulu semangat wirausaha di Kota Palembang ini banyak Termasuk sekali. juga ada salah satu rekan saya dulu katanya satu apa ya, saya kayak satu komunitas sama Mas Aziz yang Iya. Mas Adi, tapi nggak tahu Mas Aziz ingat nggak sih sama orangnya tuh. Ya, sekarang kita ada di komunitas TDA, Oh, tangan itu. di atas. Tiap daerah ada. TDA juga, tiap daerah ada. Sama ya. Sama gitu. Dan saya alhamdulillah jadi edukasi. Jadi cerita singkat waktu itu ya, Iya. saya sempat jadi ketua OSIS di MAN 3. Oh, alumni MAN 3. MAN 3, terus saya lanjut lagi di Palkomtek. Saya lanjut lagi di Amik Bina Sriwijaya. Oke. Jadi waktu di Amik Bina Sriwijaya saya sebagai ketua BEM. Wah, itu bayangkan, Cek. Di sana mulai awal Mas Aziz kayaknya apa ya, melihat bagaimana dunia itu sesungguhnya mungkin ya. Iya, jadi sambil kuliah, sambil buka usaha. Waktu itu momentum ya diusir tadi, sekitar Agustus 2011, Ya. kami diusir dari Jalan Ogan itu, dekat asrama Brimob SMA 1. Nah, gitu saya berjanji sama ibu saya sambil bawain barang dari Ogan pindah ke Pak Jo. Yang cabang pertama itu di Pak Jo. Oh, malah yang Pak Jo ini yang awal sekali tuh. Awal sekali. Nah, jadi waktu itu saya berjanji ke ibu saya, alhamdulillah waktu itu janji seorang anak ke ibunya pengen beliin rumah. Karena diusir, dak lemak, Cek. Kalau kita diusir-usir wong itu kan. Jualan baru, nak rame, terus diusir orang. Nah, dari situlah momentum saya, kalau pengen sesuatu kita harus berusaha gitu. Ya, untuk menggapai cita-cita tadi. Oke, jadi artinya di sini kalau kita tarik sebuah pesan yang apa yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi, bahwa sebenarnya itu keadaan ya Keadaan. yang bisa membuat kita tuh lebih semangat, tapi justru orang tua juga yang kayaknya membuat kita tuh jadi lebih semangat gitu. Iya, mungkin Cak Ilham, yang paling utama adalah ketika kita memilih untuk berwirausaha, kita temukan big why-nya dulu. Oke. Alasan kenapa kita memulai usaha tersebut. Itu. Kalau saya dulu alasannya pengen membahagiakan orang tua. Wah, mulia sekali ya. Nah, pada waktu itu saya berhenti untuk mengajar, saya fokus ke kuliah, dan dari Senin sampai hari Jumat saya jualan, Sabtu dan Minggu saya kuliah. Nah, pada waktu itu jadi Jadi lumayan padat sekali ya. padat. Jadi ketua BEM juga saya sempat juga, ya banyak teman-teman bilang, masa ketua BEM jualan bakso. Wah, di situ luar biasa Tamukan tantangannya. juga tuh di situ ya. Jadi poinnya adalah saya bilang Big why kalau lah kita kalau gengsi itu nggak bikin kita kaya. Kalau kita udah kaya pasti bergengsi. Pasti. Wah, jadi waktu itu ya udah buang aja rasa malu. Mereka juga tidak bisa mengubah hidup saya, dan big way saya pengen membahagiakan orang tua. Oke. Nah, dari jualan mamak dulu, ada jualan sop buah, jualan tekwan, jualan model. Oh, banyak menu ya. Ya banyak menu kalau dulu. Malah Wah, bukan bakso yang awal bukan, palu gada kalau dulu. Dan ada bakso. Nah, awal mula saya merintis usaha aksesoris.
Itu jualan kalung Kayak di nama. pasar itu ya, Mas? Ya, kalung-kalung nama. Oh, kalau nama tuh. Jadi ukiran nama, misalnya namanya Dela, nanti dibikin, namanya Robia dibikin. Oh, Nanti iya, bentuk zaman kayak dulu gitu, tuh zaman kan? dulu kan. Aha. Sampai dulu saya sempat jualan di pasar-pasar, pasar-pasar pagi tuh. Itu. Jadi itu saya lakukan hampir kurang lebih 6 bulanan. Lumayan lama juga Nah, tuh. waktu itu saya ikut pelatihan, namanya pelatihan YEC, Young Entrepreneur Coach. Jadi waktu itu saya ikut Pak Indra Gunawan, dan pada waktu pelatihan itu bilang seperti ini katanya, buatlah usaha yang memang dibutuhkan sama market. Oke. Jadi Yang tidak musiman ya? Tidak musim-musiman. Ah. Akhirnya waktu itu saya berpikir usaha apa ya yang apa namanya sampai sekarang itu tetap Selalu banyak diminati. penggemarnya ya? Salah satunya kalau kemarin aksesoris tuh. Akhirnya saya pindah ke kuliner. Kuliner. Nah, saya melihat potensi di Kota Palembang. Jadi kuliner Kota Palembang ini salah satu wisata ya. Oke. Jadi salah satu wisata kalau ke Palembang pasti kulinernya ya dicari. Pempek ya, Nah, pada awalnya tuh. dari pempek mungkin jadi makanan Tujuan utama tuh. Iya. Kalau ke Palembang tuh kayaknya pempek tuh udah menjadi pikirannya dilekat gitu ya. Tapi bagaimana orang-orang zaman dulu Berubah berinovasi pempek tersebut. Jadi kalau pagi itu ada laksan. Nah, jadi pempek itu kan dikasih apa namanya? Bener ya? Kayak cuko dan kayak- juga kuah. Oh, laksan dikasih kuah santan. Kuah santan itu untuk sarapannya untuk mungkin. sarapan pagi. Oh, terus nanti ada dikasih kuah namanya model kayak gitu kan. Nah, berinovasi Palembang, wah ini kuliner lumayan nih. Nah, dan waktu itu saya memilih bakso karena tadi saya tahu bapak saya dulu pernah kerja di tukang bakso. Yang tadi belajar awalnya Belajar ya. tadi. Nah, kenapa ini nggak dikembangin? Itu. Nah, akhirnya saya belajar sama bapak saya. Oh, malah justru belajar sama Bapak ya. Ya, karena ya kita harus Karena Bapak berinovasi, udah tahu. ya berinovasi dengan resep yang ada. Jadi resep bakso ini dari sang ayah, Oke. dan resep kuah dari sang ibu. Wah, Jadi kombinasi yang kombinasi sangat pas ya. gitu. Jadi Orang yang ala-ala dicintai nih. ala-ala apa namanya model-model itu dapat itu kalau kuahnya Palembang gitu kan. Benar. Jadi cek waktu itu saya cari sejarahnya untuk makanan ini. Jadi Bakso ini tadi ya. Jadi tips untuk teman-teman ketika kita memulai bisnis itu cari dulu bisnis apa yang memang dibutuhkan oleh market kita. Itu tadi. Contoh misalkan kita buka di searching di Google misalkan 25 makanan favorit di Indonesia. Oke, Nah, salah satunya munculnya bakso. 5 besar itu bakso. Heeh. Nomor 1 sambal. Oh, sambal. Nomor 3 besar itu ada rendang gitu loh. Dan sate. Itu termasuk 5 besar besarnya itu gitu. ya. Dan waktu itu saya mengkombinasikan antara bakso dan cabe sambal tadi. Oh iya iya iya. Nah, Nyambung ini, nyambung ya. Aha. Jadi waktu itu guru saya bilang seperti ini. Kalau kamu bermain di market yang sama, Iya. kamu bakal kalah sama kompetitor. Kan di Palembang banyak nih bakso-bakso enak Udah tuh. banyak tuh yang biasanya. Yang legend misalkan di Pelaju ada bakso apa namanya Sikam gitu. Ada bakso Pak Tris. Dan lain sebagainya Kalau di ya. sini ada bakso Perjuangan gitu kan. Nah, semuanya itu kalau saya bermain dengan market yang sama, saya agak lama tidak lah. ada sesuatu yang berbeda ya. Iya, jadi waktu itu saya memilih dengan kategori pedas. Nah, di situ saya melihat ini ada peluangnya cabai. nih. Iya, 2011 belum ada. Oh, Waktu belum ada itu, pada belum saat ada di itu. Palembang. Dan ada cabai, ada bakso. Nah, dikombinasikan menjadi bakso pedas. Oke. Nah, itu memang butuh waktu ketika kita melakukan edukasi. Ada bakso dengan isi cabai. Isi cabai tadi. Nah, saya melakukan lomba-lomba, Cek. Jadi lomba-lomba itulah pentingnya marketing tadi. Oke. Tapi Lomba-lomba. kalau bisa saya potong sedikit omongan Mas Aziz ini bahwa sebenarnya bakso isi cabai ini trend centernya malah dari bakso Mas Aziz ya. Ya di Yang 2011 kalau kita lihat ya. Jadi Karena pelopor memang lah, pelopornya ya. untuk di Palembang ini. Jadi bakso granat itu kalau saya memang cita-cita jadi anggota TNI ya. Awalnya. Awalnya. Saya suka dengan militer gitu. Saya tinggal di asrama Brimob, di belakang asrama Brimob. Oh, di situ. Jadi mainnya tuh sama Brimob. Brimob kan penakluk granat gitu ya. Jadi kalau sore-sore itu ngumpulin apa Malah akrab ya sama bapak-bapak di situ. Iya, jadi main bolanya juga sama Brimob. Brimob Ya, di kita situ. pakai kaki biasa, dia pakai sepatu PDH gitu kan. Dan waktu itu pengen sekali jadi seorang anggota militer gitu kan.
Jadi saya kombinasikan walaupun saya gagal jadi Anggota tadi, militer ya, tapi saya sukses di kuliner gitu kan. Tetap ada kaitannya namanya di situ ya. Jadi saya bilang bakso granat itu adalah bakso yang bersikap manis. Tapi setelah dibelah sifatnya berubah jadi usil dan nakal dan suka menjebak. Wah. Jadi bagaimana kita filosofinya bermain di kata-kata kan? Kalau kita bilang bakso granat, bakso isi cabai ya biasa aja gitu kan. Jadi saya bikin waktu itu bakso-bakso ala militer. Ada bakso nuklir, bakso bumerang, bakso bumbu kacang Iya gitu. Nuklir itu bumbu kari kalau nggak salah nama dulu. Makanya kita kalau ke gerainya Mas Aziz itu tampilannya unik, terutama pada mie ayamnya ya kalau nggak salah. Mie ayam jenderal. Jadi kita tuh waktu makan ini inspirasinya pasti kayak seakan-akan kita tuh lagi di asrama apa gitu ya. Yang di tempat makannya itu kayak tempat makan asrama Brimob itu tadi ya. Iya, jadi memang dari penamaan, dari konsep ketika datang misalnya ada kaitannya semua tuh. CLM datang bilang selamat datang komandan. Gitu. Memang udah diterapin seperti itu ya. Jadi sudah hampir 13 tahun kita menerapkan hal itu. Jadi dari mulai kuliah saya konsisten dengan warna hijaunya. Sampai sekarang juga masih ya logonya hijau. Logonya masih hijau. Dan kita dulu pengen sekali menjadi bakso favorit atau bakso kebanggaan wong Palembang. Jadi kalau misalnya ke Lampung oke lah ke bakso Sony. Kalau ke Palembang ada bakso Mas Aziz. Ada bakso Mas Aziz. Gitu. Ini juga kalau masyarakat Palembang udah lekat sih sama bakso Mas Aziz ini ya. Dan ini kita juga undang ya mungkin Mas Aziz untuk pendengar kita yang pengen bergabung. Boleh. Baik kita lewat WhatsApp kita di 087899577884 ya kalau nggak salah untuk yang pengen bertanya terkait dengan ini udah ada yang masuk tuh. Kita kasih voucher ya. Berapa voucher nih Mas Aziz? Ada 5 atau 50.000 5 orang. 5 orang pemenang untuk 5 voucher. Jadi disimak obrolan kita nanti silakan yang pengen bertanya baik itu lewat telepon langsung di 0711351656 atau juga di WhatsApp kita di 08977884 Nah, kita kembali lagi ke Mas Aziz. Mas Aziz percaya nggak bahwa kata-kata tidak ada usaha yang mengkhianati hasil? Dan udah dirasain ya Mas ya. Dan sejauh ini siapa sih yang menurut Mas Aziz itu yang paling punya peran nih sampai mengantarkan Mas Aziz pada titik saat ini nih? Jadi kalau tips dari saya tuh ada 8 formula. Ada 8 tuh. Nah itu pengalaman hampir 13 tahun saya merintis di kuliner. Jadi ini tips untuk teman-teman sekalian. Yang pertama adalah good owner. Jadi good owner ini tadi big why-nya apa? Alasan saya buka usaha ini apa? Harus ada alasan dulu ya. Jadi alasannya biasanya ada 2 sih. Apa yang tuh? biasanya saya temukan ada namanya rational dream sama emotional dream. Jadi kalau ini 2 hal yang berbeda ya? 2 beda. Jadi kenapa kamu buka usaha ini? Ada yang jawabannya rasional dream. Saya pengen punya mobil, dengan usaha ini saya pengen punya kendaraan. Itu terlalu klasik ya Mas ya? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Memang itu yang kita butuhkan. Itu yang menjadi dorongan juga ya? Jadi salah satunya ya kita pengen punya emas, punya kendaraan. Karena gitu. tujuannya ada tuh di situ. Ada jawaban yang kedua juga. Apa tuh? Betul juga yang kedua, yaitu alasannya adalah membahagiakan pasangan, membahagiakan ibu, orang tua. Itu emotional dream. Atau misalnya membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dulu teman saya yang namanya Mas Isa Juarsa, dia yang punya bakso rusuk Jos, dia big why-nya adalah membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Makanya cuma 1 poin itu. Iya, jadi dia buka terus bakso rusuk Jos gitu. Nah, untuk mewujudkan ininya tadi ya. Itu. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Nah, salah satunya waktu itu saya pengen adalah bagaimana Allah mengangkat derajat orang tua. Jadi waktu itu saya kan pernah diusir. Yang tadi diceritakan ya. Bagaimana caranya saya itu bisa bangkit tuh. Bukan balas ya. Kayak balas. Bagaimana sih memberikan sesuatu yang pernah terjadi dengan sebuah jawaban yang luar biasa gitu ya kali jadi ya. Ketika orang jahat kita baik, ketika orang baik kita baik gitu kan. Jadi balaslah dengan prestasi gitu kayak kan. Ilmu sifat Nabi tuh. Jadi waktu itu saya berpikir ini gimana caranya, ini mungkin momentum caranya Allah saya pindah ke Pak Jo. Nah di Pak Jo tersebutlah memulai dari saya, ibu, bapak dan 2 teman saya yang mungkin hari ini mendengar namanya Dika dan Dita ya. Ini salah satu yang berjasa juga ya untuk awalnya ya. Waktu itu ya dia sambil kuliah sambil ngerewangi jualan. Teman kuliah nih. Dia adik kelas tapi kelas. dia kuliah di Unsri. Sekarang Dika jadi dosen di Poltek gitu kan. Jadi teman-teman waktu itu ya ibaratnya
Kita memulai usaha itu kan ibaratnya ada orang-orang yang support system lah gitu Itu. kan. Waktu itu ya satu pengen Ada saya 4 ya pada saat itu Mas Aziz Iya, ya. 4 orang itu. tua, siapa tadi Dika? Sahabat itu Dika sama Dita. Dika sama Dita tuh. Ah, nah pada waktu itu saya berpikir, ini mungkin jalan saya. Saya udah ngajar udah gitu. Walaupun nggak jadi tentara, saya pengen konsepnya tentara dan Betul. saat ini ya berteman dengan tentara. Oh, itu. Salah satu binaan Kodam 2 Sriwijaya juga. Waduh. Dan cek waktu itu saya bikin lomba makan bakso 3 Iya. matra antara TNI Angkatan Udara, Darat dan Laut. Waduh. Dan itu jurinya waktu itu Bapak Gubernur kita, Bapak Herman Deru. Waduh. Itu sebuah kebanggaan tuh. Bisa sampai ke situ ya Mas Sampai ya? situ kan lomba makan bakso. Ini siapa sih tukang bakso yang Iya ngajain sih, lomba kalau gitu. bakso Mas Aziz ini sudah berapa kali saya tuh dengar kayak ada lomba makan bakso sepuasnya atau tercepat ya pernah ya? Ya, terus 1000 porsi makan gratis. Nah, itu. Terus buy one get one gitu. Ini sampai ada kegiatan yang seperti itu memang Mas Aziz yang mengkonsep atau itu muncul dengan sendirinya saja gitu, tidak ada momen. Nah, jadi yang pertama tadi kan good owner, yang kedua good spiritual. Good spiritual Nah, tadi. jadi kita misalkan kalau sekarang saya pengen punya visi bakso granat ini sebagai ladang menuju surga Amin. dan menggapai cita-cita yang membersamainya. Jadi yang bersama ini kan karyawan kita. Itu. Nah, saya pengen mensejahterakan karyawan, gitu kan. Nah, waktu itu saya berpikir apa sih yang membuat kita itu dikenal sama orang? Oke. Salah satunya yaitu good branding tadi. Jadi nge-branding kita sebagai bakso pedas, gitu kan. Terus yang kedua adalah good content. Nah, konten ini Digital kan saat ini? digital. Nah, jadi konten ini memang memproduksi bakso penting, Cek. Tapi memproduksi konten jauh lebih penting lagi. untuk zaman sekarang. Tapi jangan lupakan kalau kita bisnis kuliner terutama di Kota Palembang, sekarang kan kopi shop banyak Oh, banget banyak ya. sekali tuh. Sampai Buka kita lagi, di buka perumahan lagi, buka pun lagi. ada tuh. Bulan ini be ada 2 atau 3 yang buka gitu Ada kan. mana-mana gitu. Ya. Nah, yang penting kalau teman saya yang punya Teh Aba Iya. itu bilang katanya yang penting good product. Produknya dulu nih Produknya diperbaiki. harus enak. Ya, Enak nggak juga ya? enak itu pondasi ya. Fondasi. Yang penting adalah ngangenin. Ngangenin dulu tuh. Jadi di atas enak itu ada ngangenin. Oh iya. Nah, Karena sesuatu yang bisa bikin kita kangen tuh kita bawaannya pengen ketemu aja gitu iya. ya. Jadi kalau di good product ini, Cek, kita ngelihat ya kita tetap ngeriset juga, ngebenerin juga produk kita, Iya. sampai kita datangin chef juga untuk ngetes test food kan. Test food tadi tuh. Ya, jadi Oh, jadi Mas Aziz ada proses test food dulu? ya, jadi Oh, saya gitu. panggil teman-teman kalau banyak kawan tuh lemak kan, Enak. yang gawe di hotel kita cobain untuk Oh, test iya, food. iya, Jadi iya. enak jangan menurut owner, Mhm. tapi enak menurut orang lain. Jadi tidak ada Ya. egois ya mengenai rasa di Iya, sini. jadi kita untuk good product ini sebenarnya level-level produk ini kan ada 3, Cek. Oke. Jadi level pertama adalah ketika kamu punya produk itu bisa mengenyangkan orang. Itu levelnya baru level enak. Level enak tadi. Jadi makan ke sana ngapo? Biar kenyang, biar ngapo rasanya enak. Itu level pertama, Cek. Oke. Nah, level kedua adalah makanan tersebut sudah masuk ke dunia seni, Cek. Bagaimana ketika kita makan itu membuat rasa di di lidah kita nih mengingatnya. Jadi ingat tuh. Coba cek kakek ke veteran, ada kawan saya itu yang punya Teh Aba itu. Oh iya Teh Aba tahu Itu tuh. kalau makanan, ini kemana-mana nih, ini rasanya apa gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah makanan teknologi. Oke. Jadi Bagaimana tuh teknologi? Teknologi ya mencampurkan teknologi di dalam sebuah makanan. Misalkan makanan ini dibuat berapa jam, terus dengan teknologi apa. Mungkin di luar negeri sudah itu untuk by teknologi. Iya. Nah, level kita itu baru 2, makanan enak dan makanan seni. Nah, kalau seni kan macam bisa jual mahal, Cek. Iya. Misalkan contoh bakso, platingnya dibagusin itu gitu kan. tampilannya ya. Tampilan dibagusin gitu. Nah, kita lagi proses ke sana dari makanan yang disukai orang, kita pengen ini rasanya itu juicy atau gimana baksonya. Oh, itu. Kan kalau bakso itu kan sesuai dengan selera aja. Yang mana dulu dimakan misalnya kuahnya dulu. Biasanya kalau gue pribadi ya, kalau bakso tuh lebih kayak kuahnya dulu tanpa dikasih apa-apa dulu tuh. Kamu orangnya to the point. Tapi jujur saya udah dari zaman kuliah juga ya kalau nggak salah tuh kalau di bakso Mas Aziz itu yang di Pak Jo tuh. Dari kuahnya yang polos ini bukan mau gimana-gimana bukan. Tapi ini jujur karena saya juga penggemar bakso juga ya. Ketika udah nyobain bakso Mas Aziz itu rasanya tuh kayak nggak terlalu monoton gitu. Iya. Kayak nggak terlalu maksa untuk ini gurih tuh enggak. Jadi kita yang sudah
cobain kuahnya di awal tuh kayak di ujung lidah tuh masih ada gitu. Rasanya tuh kayak udah lengket. Nggak langsung hilang kan, biasa kalau udah ditelan tuh hilang gitu. Jadi Cek, kalau kita masuk ke dunia perbaksoan, kita harus tahu sejarah bakso. Ada sejarah. Ternyata bakso ini dari zaman di negeri Tionghoa, penemunya ada anak bernama Mengbu. Oh, bukan dari Jawa, bukan ya? Bukan. Jadi waktu itu dari negeri Tionghoa ada anak namanya Mengbu. Anak ini berbakti kepada ibunya. Nah, jadi Mengbu ini lihat ibunya pengen makan daging. Nah, kan kita kan ini masih suasana hewan kurban ya mungkin. Nah, dapatlah misalnya daging kurban gitu kan. Maknya ini pengen makan daging, Cek, tapi tidak bisa ngigit giginya itu sudah ompong lah ibaratnya kan. Nah, jadi alkisah itu Mingbu ini berpikir bagaimana caranya membahagiakan ibu dengan cara memberikan makanan dari bahan baku daging. Akhirnya dia melihat orang bikin kue mochi. Kue mochi yang bulat-bulat itu ya. Nah, akhirnya ditumbuk-tumbuk, dia lihat ini bisa nih kalau daging itu ditumbuk-tumbuk, dikasih sedikit tepung tapioka, biar ibunya mau makan, dikasih kuah kan. Nah, pada waktu itu dikasihlah ke ibunya. Dan makanan tersebut viral lah di negeri Tionghoa. Gitu. Nah, kita kan waktu itu Kerajaan Sriwijaya ya mungkin ya. Kerajaan Sriwijaya banyak juga saudara-saudara dari negeri Cina itu berdagang ke Sumatera atau ke Indonesia dari Eropa kan. Nah, akhirnya makanan tersebut sampailah ke Indonesia. Jadi singkat cerita ya, bakso itu adalah simbol kasih sayang seorang anak ke ibunya. Dengan awal sejarahnya tadi ya. Ya, makanya yang makan bakso banyakan ibu-ibu. Coba deh diperhatikan. Makan ini banyak ibu-ibu. Memang sejarahnya itu, yang bayar tetap bapaknya. Tetap ya. Yang bayar biasanya kalau bapak-bapak ya. Oke, dan ini Mas Aziz sudah ada yang bergabung nih di WhatsApp kita, boleh kita baca dulu tuh. Di 08977884 Ini kita sapa. Yang pertama ada siapa? Siang C Ilham, siang juga buatnya Pak Abdul Aziz Anzisi apa nih? Aziz ya, bener ya namanya ya. Sampai tahu nih namanya ya. Ini katanya aku Edison dari Skip. Aku nak nanya dengan Pak Abdul. Sudah berapa lama Pak buka usaha bakso granat Mas Aziz ini, dan cabangnya sudah ada di mana baik kalau di Palembang. Nah, kayaknya ini baru menyimak nih kayaknya ya. Jadi itu langsung jawab ya, Cak? Silakan langsung jawab ya. Oke, kita mulai dari 2011 Pak Edison. Jadi 2011 masih kuliah dulu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 13 tahun dan kita sudah ada 4 outlet yang ada di Pak Jo Ujung di depan SMA 11. SMA 11 tuh. Terus dekat SMA 1, setelah SMA 1 sebelum Unsri di Bukit Lama ya. Di Bukit Lama, terus satu lagi di Celentang sebelum SPBU. Terus di depan OP Mall Jakabaring. Nah, jadi ada 4 ya. Alhamdulillah ada 4. Kalau di Pelaju belum ya Mas Aziz? Ya, doakan saja. Doakan aja. Ini akan segera ya. Jadi ibaratnya memang berproses Pak. Memang buka cabang perlu ini juga ya. Iya, jadi hampir 8 tahun saya belum buka cabang, cuma di Pak Jo. Dan akhirnya ya qadarullah ada jalannya tuh. Jalannya untuk membuka cabang di 3 cabang langsung tuh. Iya. Cabang kedua nih malah justru yang di mana Mas Aziz? Di Bukit. Di Bukit. Baik. Nah, untuk cabang-cabangnya di situ. Nah, kalau Pak Edison ini di skip kayaknya yang terdekat di mana tuh Pak? Di mana ya? Di Pak Jo atau di Bukit ya? Di Bukit kayaknya lebih dekat ya. Dekat ya. Jadi mungkin doakan saja, insya Allah kalau ini punya mimpi satu lagi pengen di Palembang. Daerah mana tuh Mas? Pengennya itu ala-ala militer kan. Biasa ini kan lagi KDM kan, Kang Dedi kan lagi ke barak-barak ya. Nah, jadi memang yang konsepnya militer banget itu ada di Pak Jo. Nah, saya pengen bikin konsep tapi rumah. Terus belakangnya itu ada tempat bermain anak. Jadi lebih ke ala-ala militer lah gitu. Jadi kayak outbound itu. Kepenginnya gitu kan. Mudah-mudahan konsep tersebut ya bisa diterima kan. Jadi gitu. Lebih ramah anak juga ya di situ ya. Lebih ke wisata kuliner ini tipis-tipis lah ya. Bisa bikin anak-anak jadi seneng juga di situ. Tapi kalau buat yang di Pak Jo itu saya lihat sudah ada space untuk bermain juga ya. Iya, tempat main anak. Di sebelah kiri ya ketika kita masuk tuh. Jadi ketika kita bikin bisnis memang karena produk itu bisa ditiru, mudah ditiru. Apalagi misalkan di Palembang ya, ketika kita membuat sesuatu yang baru, mungkin
waktu itu belum ada bakso pedas. Oke. Nah, ketika kita bikin di Palembang, terus banyak yang ikut gitu. Banyak. Nah, seperti itu. Muncul. Nah, ketika kita bikin konsep juga seperti itu, Ce. Aha, Jangan sampai konsep kita itu mudah ditiru sama kompetitor. begitu. Nah, caranya adalah guru saya bilang terus berinovasi. Jadi ketika kamu ditiru nggak apa-apa. Iya, Kamu inovasi lagi. bikin lagi ya. Bikin lagi yang baru gitu kan. Nah, sekarang kita juga bikin baru nih menu-menu baru yang sifatnya wah ini nggak banyak nih tukang bakso bermain di situ. Iya. Contohnya kayak ini, Cek. Kayak ada keju mungkin, enggak ya? Bukan. Bukan Saya ya? berpikir, oh sekarang zamannya setelah COVID orang senang hidup sehat. Terus misalnya pagi-pagi tuh udah rame tuh jogging kan? Iya, apalagi berarti di Palembang lagi rame-rame nih jogging. Rame-ramenya. Terus saya mengeluarkan produk baru, Cek. Di luar tuh, dari Mas? bakso ternyata. Apa tuh? Buah potong, Cek. Buah potong. Oh, jadi ada buah-buahannya juga di situ. Nah, jadi saya kan jual sop buah. Itu penjualan paling gede kan? Karena memang sop buah ini awalnya ibu tadi ya. Iya, Dulu tapi juga sejarahnya pernah jual saya sop buah berpikir juga. kenapa nggak saya jual sop ini apa namanya buah Buah potong. potong. Dan hari ini kami coba buah potongnya bikin rujak. Jadi Gitu. kan ketika makan sebelum makan kan kami takut gendut misalnya. Makan bakso takut gendut enggak perlu khawatir. Ada buahnya nih. Sebelum makan bakso makan buah dulu. Sama bisa juga menjadi fungsi bahwa setelah makan bakso untuk menetralkan kembali Iya, lidah yang sudah gitu. pedas, makan buah juga ya Mas Aziz ya. Iya, jadi kami akan bikin menu-menu yang untuk menu anak, menu sehat gitu kan, yang cocok. Misalkan nanti the next kita akan bikin bakso tanpa tepung. Oh itu. Nah, Bisa ya. bisa dong. Jadi biar Diganti apa tuh? dagingnya tuh terasa banget gitu kan. Jadi bakso tanpa tepung. Nah, kamu penasaran kan? Penasaran tuh Nah. bagaimana tuh jadi rasanya ya. Jadi nanti bentuknya kotak kayak kotak peluru. Oke. Jadi kami pengen ya penikmat bakso ini jangan lemak terus ya, tapi proteinnya masih Harus ada ada gitu. ya. Dan ini akan direalisasikan segera ya. Segera, Tapi gitu. kalau buat buah potongnya kayak udah ada di Udah Pajo. ada, udah ada. Di mana semua semua cabang? outlet ada, sama Udah. satu lagi kelapa pandan. Di Kelapa Pandan itu. Jadi bawa kelapa, terus ketika kita minum airnya tuh wangi gitu. Jadi saya mencoba untuk apa yang dibutuhkan sama market. Oke. Dan tukang bakso lain tidak bermain di situ. Memang rezeki kan memang sudah ada yang ngatur, Cek. Iya. Tapi kita tetap berinovasi supaya tetap bertahan di era yang sekarang. Nah dengan perjalanan Mas Aziz yang luar biasa ini, untuk saat ini sudah ada berapa tim nih yang membantu dalam operasional bakso Granat Mas Aziz ini? Alhamdulillah ada beberapa tim per outletnya. Jadi dibantu sekitar 5 sampai 10 orang gitu. Jadi alhamdulillah tim Itu udah termasuk waiters kayak itu? ya, jadi per outletnya. Nah, tapi di sini saya bilang ada good team kan. Kita nggak beda lagi tuh. Ya, strateginya ada lagi, Cek. Namanya strategi good team. Memang yang kita ambil adalah karyawan-karyawan yang memang tinggal di luar kota. Oh gitu. Nah, karena kita pengennya di sini adalah bagaimana sebagai ladang dakwah kita. Nah, jadi alhamdulillah atas izin Allah, Bakso Granat Mas Aziz itu menerapkan namanya spiritual company. Oke. Jadi santri ya. Oh jadi ada ininya juga ya? Ya, jadi seminggu sekali ada ngajinya. Kajiannya juga di situ. Terus nanti ada absen sholatnya. Jadi harapannya karyawan yang tinggal atau membersamai kami itu dari segi agamanya juga kami pantau juga. Oh begitu. Makanya kalau kita datang ke gerainya Bakso Granat Mas Aziz ini, alhamdulillah semua karyawan cewek udah hijab ya Mas ya? Iya, dan ada musolanya. Ada gitu. musola juga. Harapan kami ya sebagai ladang menuju surga tadi itu, Cek. Jadi ibaratkan alhamdulillah juga kami di komplek juga diamanahkan jadi marbot masjid kan. Jadi ada 2 program, yaitu program makan-makan. Tetap jadi kuliner kan. Jadi di Masjid Tarbiyah itu setiap hari Jumatnya ada program hampir 300 porsi makan gratis. 200 sampai 300. Gagasan dari Mas Aziz juga. Ya, jadi memulai dan mengawal kegiatan tersebut. Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Jadi habis sholat Jumat makan prasmanan. Masjid mana tuh Mas? Masjid. Siapa tahu ada yang pengen tahu nih. Jadi di wilayah Jakabaring ada Jakabaring di tuh. Masjid Tarbiyah Islamiyah depan MAN 1. Wah, jadi kalau sholat Jumat di situ nanti setelah itu nanti ada makan siang prasmanan, ada buah-buahannya, ada es teh manisnya juga, pokoknya komplit lah gitu kan. Dan terus kita malam Jumat tuh di Musola Al Firdaus tuh program mamam. Mamam itu musola makan-makan. Waduh. Jadi itu makan malamnya, tadi makan siangnya. Untuk jamaah ya yang Untuk jamaah ikut apa namanya itu?
yang ikut kajian gitu Kajian ya, itu juga iya. ya. Jadi itu yang kita lakukan good spiritual dan kegiatan lain. Ada juga gerakan infak beras. Ah. Jadi di Palembang sendiri dari wasilah bakso ini kita memilih gerakan infak beras. Alhamdulillah hampir setiap bulannya itu hampir 1 sampai 2 ton. Waduh, banyaknya ya. Yang didistribusikan ke 22 pondok pesantren. Nah, ini yang harus dimiliki banyak pengusaha muslim yang bisnis kuliner. Oke. Jadi sebagian dari rezekinya Hasil tadi ya. kita alihkan ke sana. Nah, gitu. ini kita pengen tahu juga dari Mas Aziz. Biasanya kan orang tuh kalau udah sukses, udah banyak income yang masuk, selalu uang tuh yang bikin jadi terlena gitu ya. Tapi luar biasanya Mas Aziz selalu mengkaitkan dengan ibadah juga nih di sini. Iya. Apa nih alasannya Mas Aziz? Jadi tadi alasan paling utama adalah ini kan sudah masuk 40 hari Iya. sosok seorang ibu tadi. Ibu udah meninggal. Oh, ini Jadi ibu ini hampir 40 hari ya? sudah 40 hari. Jadi waktu itu Oh iya, yang kemarin saya WhatsApp itu ya ya. itu nggak bisa hadir kan. Jadi sosok seorang ibu yang menginspirasi gitu kan, yang rela membayar uang kuliah demi anaknya bisa kuliah gitu. Pokoknya ini sekali ya. Pas waktu meninggal kan saya yang azanin, saya yang mensolatkan, saya yang masuk ke dalam kubur gitu kan. Waktu itu saya berpikir apa sih yang didapat di dunia ini yang dibawa mati atau mau meninggal? Nggak ada Selain ini tadi selain ya. amal soleh. Amal soleh itu Jadi yang tadi. kita cari adalah amal soleh, bekal untuk mati. Aha. Jadi mati itu bukan nomor urut ya, tapi nomor cabut ya. Betul. Jadi kita nggak tahu. Pasti Jadi semuanya mengalami gitu iya, ya. jadi jadilah orang yang baik gitu kan, dari wasilah bisnismu Oke. itu bisa membawamu ke pintu surga gitu. Ada kenangan apa nih Mas mengenai bakso granat Mas Aziz nih dari almarhumah nih selagi masih hidup waktu itu? Jadi momentum itu terjadi di 2013 pada waktu itu mewakili kota Palembang itu mengikuti kompetisi wirausaha muda mandiri. Iya. Jadi pesertanya ada 4.372 mahasiswa dan saya mewakili kota Palembang. Nah waktu itu ibu pertama kali naik pesawat, pertama kali tidur di hotel, gitu dan ya. waktu itu pesertanya juga ada Pak Habibie, Pak Roy Suryo, Pak Budio. Dan lain-lainnya, dan ribuan orang menyaksikan perwakilan kota Palembang juara 1 nasional itu bakso granat Mas Aziz. Wah, ini kalau banyak hadirin di sini udah saya ajak tepuk tangan semua di sini ya. Itu yang luar biasa. Jadi perjalanan Mas Aziz itu dari 2011 banyak sekali ya. Ya ikut lomba-lomba pokoknya. Ada apa momen orang tua di situ, Iya. ada juga momen yang tadi menyedihkan juga ya pada saat diusir itu juga, dan juga momen perjuangan pada saat usia remaja tapi harus benar-benar memulai gitu, bagaimana mewujudkan mimpi ya. Iya. Dan samalah saat ini yang terbukti ya sudah 4 cabang yang ada di Palembang ini dan ya orang tuh kalau makan bakso pasti kita coba bakso Mas Aziz yuk kayak gitu kan, Iya. teman-teman tuh kan seperti itu ya. Ya yang bergerakkan mereka kan ada semua kan. Jadi bilangnya apa sih yang membuat bakso granat Mas Aziz rame? Ya itu tadi ada kuasa Allah tadi. Benar. Dan jangan lupa sebagian harta kita itu untuk orang lain. Itu tetap dikeluarin Mas Ya ya. keluarin. Jadi Nah, kita cuman- ada juga program yang mau kita luncurkan, Apa tuh Mas? ngebakso, Nah, bakso. ngebahas amal soleh. Wah jadi nanti roadshow ibu-ibu kan, karena penggemar bakso ini ibu-ibu. Iya. Nanti ada kajian di masjid-masjid, kita kasih makan free-nya bakso. Ini. Nah, jadi itu program yang Ini kita keliling luncurkan. Palembang ya Mas ya. Keliling Palembang. Jadi yang Ada tim nantinya. tim nanti saya ikut juga, nanti saya pengen berbagi bakso kepada semua orang. Jadi semua orang bisa Majelis makan taklim bakso. nih kayaknya tuh. Ya, gitu. Lebih gampang di situ kan. Habis ngebahas amal soleh, makan bakso. Rehatnya sama Mas Aziz gitu ya. Iya, gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan masuk lagi nih Mas di WhatsApp kita dari Peggy yang ada di KM5, katanya pengen tanya untuk bakso Mas Aziz ini levelan pedasnya ada sampai berapa nih katanya begitu. Oke, mungkin Mas Aziz bisa langsung jawab ya. Oke, kalau dulu memang pakai level-level, Kak. Jadi level 1 sampai level 5 Kalau dulu ya. Nah, kan ada pangkat-pangkat kepedasan. Kalau sekarang memang kebanyakan penjualan kita banyak yang tidak pedas. Tidak pedas. Ya, salah satunya ada bakso cincang yang saya bawa ini. Oke. Terus ada namanya bakso urat. Gitu. Tetap bakso-bakso klasik yang paling banyak laku. Oke. Telur, daging, urat. Tapi bisa berinovasi nggak Mas Aziz? Bisa dong. Jadi kita bikin namanya
bakso pedas cincang. Saya kan salah satu pionir dari sejarah pertempuran 5 hari 5 malam bersama Kesultanan Palembang. Iya, selalu ada ikut serta di situ Mas ya. Di situ saya bilang, wah ini bisa dijadi singkatan tuh, bakso perang, pedas cincang. Udah taunya di tahun kemarin berubah, jadi bukan perang 5 hari 5 malam, tapi pertempuran 5. Ya sudah, aku bikin juga tempur apa? Telok sama urad. Jadi memang harus berinovasi ya. Jadi dari ada nama kreativitas juga di situ ya. Iya, jadi itu penjualan paling tinggi tuh bakso tempur, telur sama urad. Jadi di dalam isinya itu ada isi daging, terus ada telur, di luarnya ada urad. Nah, jadi teman-teman itulah namanya ide itu kadang dapat dari mana saja. Muncul dari mana saja ya. Nah, ini tanggapan Mas Aziz yang kita tahu kan bakso granat Mas Aziz ini sebagai pelopor bakso pedas di Palembang. Setelah banyak yang ikutan, apa sih tanggapan Mas Aziz? Iya, alhamdulillah bersyukur ya. Dan membuka lapangan pekerjaan atau rezeki yang lain gitu kan. Tapi perlu diingat ketika kita bikin bisnis kita harus ada namanya guru. Nah, jadi guru dan komunitas. Nah, ketika ada yang niru seperti itu ya nggak apa-apa, Cek. Kita terus berinovasi. Saya tetap belajar. Saya belajarnya ke Kota Bandung biasanya. Oh, jauh ya. Nah, Kota Bandung itu ada namanya Sekolah Bisnis Kuliner, Foodies. Nah, teman-teman bisa juga buka di Google atau di YouTube foodies.com. Di situ bisa belajar kuliner. Jadi harapannya pendengar selain mendengarkan kisah bakso granat juga bisa menginspirasi yang sudah buka usaha untuk tetap belajar manajemen, bagaimana caranya bermain di TikTok atau di Instagram atau bikin promo yang big event small budget. Kita pernah bikin di acara Sriwijaya festival lah. Itu sebelum kegiatan berlangsung kayak itu. Bandnya Abang Tampan tuh siapa? Ini Andika kan? Kangen Band. Wah, sebelum Kangen Band lomba makan bakso dulu. Nah, itu kan budgetnya tidak terlalu tinggi, tapi orang ngelihat efektif gitu kan. Terus beberapa event di OP Mall kita ikutin gitu kan. Jadi ibaratnya apalagi pada saat momen 17 Agustus gitu. Dan teman-teman harus memanfaatkan momentum. Nah, mungkin nanti ibu saya kan meninggal di tanggal 21 April. Nah, itu di hari Kartini. Wah, nanti setiap hari Kartini kita akan promo untuk Hari Ibu. Dan ini sebagai dedikasi seorang anak ibu. Luar biasa. Jadi tidak terputus ya Mas. Terputus biar amalnya tetap jalan gitu kan. Jadi bakso itu memang bulat ya. Jadi bulat itu kan nggak terhingga gitu kan. Tidak cuma sekedar bulat, bakso itu ternyata ini ya menyimpan banyak sekali sejarahnya di situ. Rasa-rasanya juga ada di situ gitu ya. Oke, dan ini Mas Aziz coba kita ke WhatsApp kembali. Saudara yang bergabung kembali ini di 08977884. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dwi dari Pelaju. Ini Bang Ilham dan juga Pak Aziz katanya. Nak nanyo buat Pak Abdul, bagaimana kiat awal dalam memulai usaha bakso dan kesulitan apa yang pernah dialami dalam menjalankan usaha ini? Nah, tantangan pasti ada ya Mas ya? Pasti. Ini katanya apa nih yang pernah menjadi kesulitan atau tantangan yang dihadapi Mas Aziz? Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba menjadi besar tuh tidak ya Mas ya? Pasti ada perjalanan yang tadi disampaikan Mas Aziz. Tapi kalau ke tantangan yang sampai dengan saat ini yang masih diingat apa nih Mas Aziz? Jadi dua paling Mas, dua yang tantangannya. Yang pertama adalah masalah SDM tadi. Jadi kita pengen maju, pengen bergerak, tapi kita belum didukung dengan SDM yang mumpuni lah tim itu ya. Jadi kita masih belajar untuk membangun tim karena nggak ada perusahaan besar atau bisnis besar tanpa tim yang hebat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang masih kita pelajarin adalah bagaimana bahan bakunya itu tadi tuh. Bahan baku seperti daging sapi. Ini kalau daging ini memang kalau sudah naik tidak galak turun. Nah, tapi kalau yang kedua itu cabai. Ini kalau naik turun lagi, naik lagi gitu kan. Nah, pernah kan cabai sampai 100.000 gitu kan. Iya, sampai ada yang 120 tuh. Nah, jadi tantangan di situ. Jadi yang bikin ya mungkin kita tidak mengurangi kualitas, tapi memang keuntungan berkurang ya. Iya pasti tuh. Pasti. Kalau harga cabai lah 100.000, apalagi yang kita pakai itu cabai yang kuning itu, cabai burung itu kan. Nah, jadi yang kita siasati biasanya tantangan di bahan baku ya. Tapi untuk harganya tidak
ada perubahannya Mas ya? Ya, tidak ada perubahan. Jadi tetap kita sekarang juga kita update untuk rasa. Jadi untuk pelanggan bakso granat Mas Aziz ya, yang dulu sudah jadi pelanggan kita. Iya. Nah, terus sudah kangen dengan bakso granat Mas Aziz. Nah, ini cobain dengan rasa yang baru, Cek. Jadi kita ada peningkatan kualitas di saus dan kecapnya. Oh itu. Kita lebih ke gurih ya, ke gurih. Dan nanti ke depannya kami ingin menambahkan yang bakso plus iga. Oh, ada iganya juga. Nah, jadi memang iga itu ngebuat bakso itu kaldunya tuh lebih terasa aja. Jadi kaldu buatan dengan kaldu daging itu berbeda. Jadi yang hari ini teman-teman ya, sahabat RRI ya, yang punya banyak daging kurban yang nak dibikin bakso. Tapi sebenarnya Cek, ini pengetahuan ya. Apa tuh edukasi nih? Edukasinya. Daging kurban itu ternyata kalau dibikin bakso lembek. Karena dipotongnya siang hari. Oke. Jadi edukasi kepada Itu mempengaruhi ya Mas Aziz ya? Jadi proteinnya tuh ngilang. Oke. Apalagi tidak disimpan di suhu ruang. Jadi kalau tahun depan ya kalau dapat lagi Dapat ya lagi tuh. itu langsung disimpan di freezer. Oh, langsung taruh di freezer. Nah, karena kalau misalkan di suhu ruang ketika dibikin bakso dia akan benyek. Oh, beda. Nah, kenapa dulu bakso itu sering kita lihat bakso-bakso yang legend itu ke pasarnya pagi-pagi. Karena pemotongan di hewannya tadi kan malam. Belum kena matahari. Oh gitu. Kalau kita jadi lebih segar ya Mas lebih ya? segar dan dia nggak bisa ketemu matahari kalau daging sapi. Gitu. Sensitif ya Mas ya? Sensitif. Jadi proteinnya akan berkurang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya daging kurban ya langsung masukin ke dalam freezer, terus digiling di pasar. Dan alhamdulillah atas izin Allah kami bakso granat Mas Aziz salah satu di bakso di Palembang yang sudah punya penggilingan sendiri. Oh gitu. Jadi tidak ini lagi ya keluar tidak lagi tuh. tidak bercampur sama yang lain, punya penggilingan sendiri, sudah dapat label halal MUI dan kami juga lagi proses BPOM untuk bisa jualan bakso frozen. Minta doanya, Cek. Amin. Ya, Ini kita selalu mantau nih ya untuk Mas Aziz ya. Dan kita juga salah satu di Kota Palembang yang membuka trip untuk anak-anak sekolah. Gitu. Jadi bagaimana itu tuh Mas? anak-anak kecil mulai dari TK, SD itu kunjungan edukasi, melihat cara pembuatan bakso. Iya. Nah, untuk melihat tuh dan bagaimana sih bikin praktek bakso. ya. Oh, langsung praktek juga bisa. bikin bakso. Ini programnya Program edukasi ya, gratis ya Mas? bayar. Apa ya? Tapi baksonya bayar. Iya. Jadi sekitar Iya sih, kalau bahan kan tetap kita harus Iya. beli juga bahan kan. Jadi sekitar per anak itu 50.000. Jadi sekolah-sekolah biasanya sekolah-sekolah IT itu ada program untuk edukasi anak kan. Nah, kalau penasaran cara bikin bakso seperti apa, nah itu silakan bakso langsung ke granat Mas Aziz. sekretariatnya Mas Mas Aziz. Aziz gitu. Oh, ini udah ada programnya juga di situ Iya, ya. Oke, baik. Dan tanggapan Mas Aziz lagi nih, ini mengenai ada WhatsApp lagi masuk. Wah, banyak ini ya. Ini dari Heru yang ada di Sukabangun 1. Selamat pagi Mas Aziz. Ini udah siang ya. Karena pengen tanya, kalau mau pesan bakso granat Mas Aziz by online, ada di mana nih Mas? Katanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk yang mager nih, kaum mager, tapi pengen makan bakso Mas Aziz, kemana pesannya Mas? Ya, kita ada mitra yaitu GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Dan untuk di GoFood kita ada promo kayak nggak salah ya. Ada ya? Ada sekitar diskon 30 sampai 40%. Jadi Oh, untuk lumayan gede tuh. gede gitu. Jadi bagi teman-teman yang males keluar gitu ya, mending pesannya lewat ini aplikasi online. Aplikasi online. Ini udah tersebar, udah banyak juga ya Mas ya? Alhamdulillah gitu. Kayak di GoFood tadi kan, di ShopeeFood, semuanya ada tuh. Apalagi yang pengen datang langsung kayaknya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa itu Mas? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 9.30 malam. Oke. Tapi kalau datang jangan sendirian ya. Kenapa tuh? Ya, bawa pasangan atau keluarga. Iya. Lebih asik kalau makan itu ya. Iya. Ini fasilitasnya kalau buat yang di Pak Jo saya lihat ada untuk nyanyinya juga ya. Ya, live musik itu Sabtu dan Minggu. Terus 3 outlet lainnya ada full AC ya. Oh gitu. Jadi Palembang ini kan masalahnya adalah panas. Berdengkang ya. tuh. Jadi kalau bagi warga kota Palembang yang pingin makan bakso tapi suasananya suasana dingin dengan harga yang sama. Oh, harga sama? Harga sama. Biasanya dikenakan cas itu di Ya, mana-mana. kalau kami harganya tetap sama, itu ada di Bakso Granat Mas Aziz. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir bagaimana ini kiat Mas Aziz untuk menjaga ini semua nih? Karena kan udah lekat nih mengenai rasanya, pelayanannya, konsepnya. Biasanya Mas Aziz untuk menjaga ini semua bagaimana nih triknya Mas?
Jadi yang teman-teman sekarang yang sudah memulai bisnis kuliner ataupun baru memulai bisnis Dan kuliner, akan mau terjun gitu ya. terjun ke dunia kuliner, yang pertama yang harus ditemukan adalah temukan potensi teman-teman dulu, Oke. ya. Bisa misalnya saya bisa masak ini, bisa masak itu, ya dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Atau yang kedua, ngelihat market butuh apa sekarang. Iya. Jadi misalkan apa yang tren di kota lain kita bawa ke Palembang juga bisa. Adaptasi ya. Nah, adaptasi. Atau misalkan di di daerah saya ini belum ada pecel lele, ya udah bikin pecel lele. Kalau pecel lele yang enak kan sambelnya gitu kan. Nah, yang itu yang membuat kita tetap berinovasi. Jadi kita kuatkan di operasional, Cek. Operasionalnya itu Jadi tadi. operasional itu bisa membuat pelanggan itu balik lagi. Kalau marketing bikin orang datang. Jadi dua-duanya penting. Operasional penting, marketing penting. Tapi yang lebih penting adalah ketika teman-teman sudah buka bisnis, gabung ke komunitas. Oh, iya. Jadi di Palembang nih ada namanya komunitas TDA, tangan di atas, dan sebentar lagi ada namanya TDA Camp. Nah, di situ teman-teman ikut di acara tersebut dan akan dibekali ilmu kewirausahaan. Yang paling penting adalah teman-temannya, Cek. Jadi ketika kita lagi Lingkungan down, ya? lingkungannya ketika lagi down, lagi suntuk, lagi ada masalah, kita ada teman-teman untuk berbagi cerita. Bisa sharing gitu ya. Sharing gitu. Jadi tetap ketika kita buka bisnis, jangan sampai kita sudah puas, tetaplah berproses kalau pengen sukses, dan ilmu itu bisa belajar dari mana saja. Nah, ini gitu. kiat yang langsung disampaikan oleh Mas Aziz ya. Jadi perlu untuk ini tadi konsisten, jangan cepat puas juga ya Mas ya. Karena untuk meraih itu untuk mempertahankan lebih sulit dari meraih ya Mas. Iya. Aha. Dan satu lagi, Cek, kalau jalan-jalan ke Kertapati, jangan lupa beli tomat, ya. Kalau kamu semuanya punya nyali, Iya. cobain bakso granat. Nah, itu yang penting ya. Ini di sana di gerai juga tidak cuma ada bakso, ada juga kayak mie ayam Mas Mie ya. ayam, ada dimsum. Dimsum gitu. juga di situ. Minumannya lengkap nih di sini Iya, ya. Ada jadi- kayak sop buah tadi ya. Doakan semoga bakso granat Mas Aziz sebagai bakso brand kebanggaan Kota Palembang, Amin. dengan program-program kebaikannya bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Amin. Gitu, Cek. Termasuk membantu program pemerintah juga ya, Iya. mengurangi angka pengangguran tuh. Iya, Cek. Pokoknya kalau udah datang ke bakso Mas Aziz itu udah ramai sekali tuh karyawannya Amin. ya. Amin, amin, amin. Adalah di meja, di bagian belakang dan lain sebagainya gitu ya. Oke, dan Instagramnya atau sosmednya bakso granat Mas Aziz ini ada di mana nih Mas? Kita fokus di dua, yaitu di IG @bakso-granat Mas Aziz. Terus untuk Mas Aziz sendiri, Mas Aziz _Palembang. Oke. Nah, sama TikToknya bakso granat Mas Aziz. Aha. Nah tadi teman-teman banyak, nama saya memang Abdul Azizi. Oh benar ya? Benar. Jadi waktu tuh bidan yang ngasih ngasih nama Oh, itu, itu? orang Chinese. Jadi saya dari Jawa dikasih bahasa Arab gitu. Terus dibacanya Anjisi gitu. Sampai sekarang nama saya Abdul Anjisi gitu. Jadi mungkin ya nggak apa-apa, biar beda aja, Cek. Iya benar. Tapi panggilan sehari-hari Aziz. Nah, harapan saya dari bisnis ini, saya ada 3 orang anak, Cek. Yaitu si kembar itu cowok semua. Oh kembar ya? Ya, minta doanya teman-teman, semoga ini melanjutkan cita-cita bapaknya, pengen jadi seorang tentara. Jadi ya Amin. mungkin bapaknya enggak jadi tentara, Anaknya nih yang akan anaknya melanjutkan jadi ya. tentara, si koknya mungkin jadi pengusaha bakso Amin ya juga rabbal gitu kan. alamin. Nah, untuk sekarang big way saya adalah membahagiakan keluarga, terutama istri dan anak-anak. Oh ini ada yang nanyain promonya untuk saat ini apa nih Mas? Tetap ya kembali di promo aja gitu. Promo ya. Tadi di Gojek tadi ya. Di Gojek tadi tuh. Promonya ya. Mudah-mudahan ini bakso ini bisa menjadi wasilah ladang amal. Amin ya rabbal Dan alamin. mengalir pahala untuk kedua orang tua. Itu, Cak ya. Oke, Jadi mudah-mudahan baik. kuliner bakso pedas Palembang. Kalau ke Palembang jangan lupa makan bakso granat Mas Ya, Aziz. jadi 4 alamatnya tadi udah kita berikan informasinya ya. Jadi tersebar baik itu di kawasan Ilir, di kawasan Jakabaring pun ada ya di situ ya Mas Jakabaring, Aziz ya. iya. Oke baik, terima kasih Mas Aziz sekali lagi, luar biasa sekali ini. Tanpa terasa ya kita tanpa ada break. Iya. Saking asiknya dengan pengalaman apa yang sudah dilewati oleh Mas Aziz ini ya. Tentu ini akan menjadi sesuatu inspirasi buat pendengar kita juga. Karena bahwa itu tadi ya, meraih sebuah kesuksesan itu perlu kesabaran, Iya. perlu pengalamannya juga yang
mudah-mudahan akan indah pada waktunya Mas Aziz ya. Siap. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin. Karena waktu kita sudah ada di penghujung, Siap, terima sepertinya kasih. kita harus berpisah juga. Manca BC, terima kasih atas minat dengarnya dan terima kasih juga untuk yang ada 4 nih yang tadi sudah WhatsApp. Iya. Kita kirim ke voucher ya. Nah, nanti ada vouchernya dari Bakso Granat Mas Aziz. Dan ini berlaku di semua outlet ya Mas Iya. ya. Oke, baik, terima kasih dan sampaikan salam saya juga buat teman-teman yang ada di outletnya ya Mas ya. Siap, siap. Pokoknya kita update terus untuk nantikan bagaimana menu-menu yang ada di Bakso Granat Mas Aziz. Siap komandan. Termasuk itu tadi ya, gerai terbarunya juga kita Amin, tungguin tuh. amin, amin, amin. Oke, dan kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek belumban perahu bidang di sungai Musi. Janganlah lupa beli telur abang. Cantik rupa penyabang dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kepang. Beli kaliku banyu batang hari 9. Mengalir bermorok ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si rupa cinta menawan. Muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melas sungai Musi kesungsang. Nak ke Pusi lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan sarong pikiran hati terguncang. Ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ay 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 sama. Kejaknya mudah tapi saronian. Ay 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 sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Ay 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 sama. Kejaknya mudah tapi saronian. Ay 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 sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Ay 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 sama. Ya saman, ya saman, ya saman. Jelek belumban perahu bidang di sungai Musi. Janganlah lupa beli telur abang. Cantik rupa penyabang dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kepang. Beli kaliku banyu batang hari 9. Mengalir bermorok ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si rupa cinta menawan. Muat kakak siang terkenang malam terjago. Pulau kemarau melas sungai Musi kesungsang. Nak ke Pusi lanjut tersasang ke Kalidoni. Badan sarong pikiran hati terguncang. Ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ay 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 sama. Pecahnya mudah tapi saronian. Ay 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 sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Ay 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 sama. Pecahnya mudah tapi saronian. Ay 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 sama. Jadi bini yang benar-benar soloan. Ay 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 sama. Pecahnya mudah tapi saronian. Ay 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 sama. Jadi bini yang benar-benar soloan.
bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Srikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan dumin dulu beras beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Ini cerita Gunting Sriwijaya, tarian megah, dua budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Kening mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, ada kesusun sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing, jari lentik, mata melirik, kandu sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Ini cerita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Dan dirikanlah solat, sebab sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Walinaka qabla bakik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wabarogaka qabla surik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha pada yang mencari. Hadis Hasan riwayat Ahmad. ورفعت عيني للسماء أرى بها شهبا تطرز بالسماء جمالا. ورأيت بدرا نوره يحكي لنا أن الخلائق من يديه تعالى. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر.
سيدي هذا الجمال ونوره ونوره من صنعك هلبها ضاف دهايا من صنع ربي جل في عليائه عليائه وتبارك الاسم العظيم كمالا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله Kompak, suara budaya Sumatera Selatan. Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu. Pagi Pak. Ya. Ya. Tapi Pak. Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, lagi yuk, kita makan lagi. RRI dengan esensi buku memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif yang tidak memberatkan orang lain, maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menjadikan tentang